tahun Bu ya, berarti sudah cukup mengenal sekolah ini kan Bu. Ada menitnya? Ibu, kami ingin menanyakan terkait dengan beberapa sekolah kita. Ibu, kita tahu sekolah ini menjadi sekolah penggerak dari tahun 2021. Bagaimana kami mendaftarkan kepala sekolah juga dan mendaftar dari sekolah penggerak di kepala sekolah. Bagaimana aku dulu mengetahui bahwa sekolah kita ikut program sekolah penggerak? Kami diberitakan oleh pihak sekolah tentang kepala sekolah. Dan bahwa kami dimasukkan menjadi sekolah penggerak. Lalu, bagaimana tanggapan guru-guru ketika tahu bahwa sekolah kita menjadi seperti itu? Karena sesuatu yang baru, jadi ada sebagian kecil dulu ada kendala saja tentang sekolah penggerak ini. Jadi ada sebagian itu karena kurikulum baru, jadi masih bingung lah itu yang pertamanya bingung. Kemudian setelah diterangkan, setelah diterangkan kepada sekolah, akhirnya kami bisa mau tidak mau kan harus kami terlibat ke dalam. Bagaimana upaya apa yang dilakukan kepala sekolah untuk meyakinkan guru supaya satu visi untuk mensukseskan program sekolah penggerak? Masih terbuka. Boleh diceritakan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Kepala sekolah mungkin mengumpulkan kami kemudian rapat sejenak kecil untuk mengetahui apa itu dimaksudkan sekolah penggerak. Kemudian kami juga terbuka dengan kepala sekolah, kami mau tahu bagaimana kepala apa itu sekolah penggerak. Kemudian dilakukanlah diberitahukan kepada sekolah begini sekolah penggerak, kemudian diadakannya pelatihan. Baik, berarti kondisi sekarang kita guru-guru sudah sejalan untuk memberi sekolah penggerak. Sudah sejalan, kemudian cuma sebagian kecil yang kendala ini. Masih ada yang sebagian kecil masih Sekarang sih sudah alhamdulillah. baik, mungkin semoga ke depan semakin baik Bu. Jadi ini ada yang kita tahu program sekolah penggerak itu ada 5 yang diharapkan untuk pemerintah terjadi sekolah. Ada 5 hal yang utama. Yang pertama itu ada namanya implementasi teknologi. Ada penguatan SDM di sekolah, penguatan sumber daya sekolah, kemudian ada namanya digitalisasi sekolah, ada perencanaan berbasis data, kemudian ada pendampingan asimetris. Boleh Ibu ceritakan misalnya kalau terkait dengan implementasi kurikulum, bagaimana Ibu di kelas 4 dari tahun lalu melaksanakan kurikulum beda kelas? Kami sudah melaksanakan pada ini masuk ke tahun kedua. Iya. Kami sudah berusaha dan melaksanakannya dari kelas. Jadi kurikulumnya kan kami menyesuaikan, Iya. menyesuaikan dengan siswa, Iya. mereka belajar. Jadi lebih kami itu lebih tahu dan paham Iya. bagaimana melaksanakannya. Jadi diimplementasikannya, kemudian implementasi kurikulum. Jadi kami membuat kurikulum itu lebih nyaman dan efektif untuk siswa. Ya, Bu. Jadi kan kurikulum merdeka itu kan intinya ada paling tidak besarnya 2. Ya, Yang pertama ada proyek ini kan, ya, proyek penguatan tali Pancasila dengan anggaran 20%. Kemudian ada pembelajaran dan organisasi. Kira-kira menurut Ibu sebagai guru itu yang melaksanakan kurikulum merdeka, apa yang Ibu lakukan di kelas? Bagaimana Ibu mengelola itu? Kalau pelajaran diferensiasi kan kami dari awal Ya. kami sudah melakukan tes, Ya. tes yang utis. Ya. Jadi dari hasil tes itu kami bisa mengelompokkan atau seperti mengelompokkan kan ide-ide itu berbeda Ya. antara satu anak dengan yang lain kan.
2008. Ya. Nah, prosesnya dalam diskusi, dalam cerita, Ya. kemudian dalam konten Ya. dibedakan tentang soal-soalnya. Ya. Yang misalnya ini yang kami beri Pak. Ya. Sebisa kami ini dari satu dari tadi kan prosesnya Ya. diskusi dan cerita, dan dalam evaluasinya kami pakai level. Ya. Untuk Ya. yang satu Artinya ibu sudah memiliki data awal gitu. iya kata awal Baru dilakukan sesuai dengan itu, baik konten, proses, Iya, dan konten. evaluasi. Iya. Baik Bu, jadi memang itu salah satunya. Kedua, ada proyek penguatan Oke. kurikulum Palestina. Bagaimana Ibu sebagai guru kelas menerapkan itu di kelas ini? Iya. Kelima karena nanti setelah sekolah kami seminggu satu hari Iya. khusus untuk kelima. Iya. Topik sudah ditentukan di sekolah. Topik proyeknya. Iya. Iya. Di dalam ajar rapat kami Iya. tentukan di sini pas 1, 2 yang pas A. Iya. Misalkan kami KPCD. Iya, pasti. KPCD kan ya. Jadi kelima itu kami lihat dulu dari kebutuhan lingkungan. Iya. Terus Sudah ditetapkan di tingkat sekolah. Nah, Iya. lalu sekarang pengelolaan di kelas. Kita ingin di kelasnya bersama. Mengelolanya dengan cara mengaktifkan siswa. Iya. Enggak, maksudnya kan ada yang terintegrasi di pembelajaran, Iya. ada yang Oh, iya. waktunya itu kan ada yang pakai blok waktu kan. Misalnya hari Sabtu itu kita proyek. Iya. Kalau ini dia gimana? Nah, kami 1 minggu tadi kasih yang tadi kan. Ya, Satu jadi minggu, satu hari. Minggu 1 hari. Iya. Khusus kami ambil hari Sabtu. Iya. Jadi di 1 hari. Jadi kami khususkan untuk hari Sabtu itu. Baik, berarti udah dijalankan sebenarnya Bu ya. Tapi saya kira nanti pasti ada kendalanya, pasti nanti ceritakan pada bagian lain. Tapi saya ingin menggali dulu terkait dengan intervensi pertama tadi sebenarnya adalah pengembangan SDM. Artinya ketika sekolah kita menjadi sekolah penggerak, sumber daya manusia atau guru-guru di sekolah atau perkembangan dipersiapkan. Mungkin bisa diceritakan apa yang dilakukan oleh sekolah kita ini supaya guru-gurunya siap melaksanakan program. Melalui MO. Ya, Yang pertama berarti. ya. Bukan itu tadi kan misalnya ibu tadi bilang misalnya pada saat tahu kalau memberitahu bahwa sekolah kita ini sekolah penggerak, kan ada tadi guru merasa tidak siap, baik dari IT, baik dari karena ini hal baru, kan ada tadi kan dari ibu. Nah itu kan berarti kita tahu nih sekolah tahu kendalanya IT-nya kurang, kemudian kan hal baru banyak yang belum paham. Apa yang dilakukan oleh sekolah untuk menangani itu? Itu melalui pelatihan. Ya. Pelatihan, kemudian ada dilatih, Ya, kemudian juga ada karya. ya, Kemudian untuk guru yang sedikit tadi kendala yang Ya. ini bersifat apa IT-nya, enggak? ya itu kan pelatihan boleh. Ya. Kemudian kalau yang pemahaman itu masih mindset masih lama, Iya, jadi bersifat lebih terbuka. iya, Lewat diskusi antar guru Ya. dari rekan sejawat. sudah dilakukan ya, yang semacam IHT juga sudah Ya. untuk pengelolaan pembelajaran. Mungkin kalau komunitas belajarnya misalnya antara seperti itu tadi diskusi dengan teman sejawat, apakah itu ada semacam diarahkan kepala sekolah setiap hari apa gitu kita ada, kalau disebut sekarang namanya komunitas belajar. Apakah ada semacam itu kesepakatan bahwa setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu kita diskusi gitu? Ada? Yang untuk yang lebih besarnya kami udah nanti itu antara sekolah dulu. Bukan di sekolah itu? Kalau di sekolah udah. Cuma enggak di bukan cuma enggak Udah formal gitu.
Ya, artinya sebenarnya yang paling lebih itu nanti sebenarnya salah satu pengembangan SDM yang kita itu ya guru-guru sebenarnya menjadi diskusi. Belum jalan itu, belum rutin. Mungkin itu yang kedua. Kemudian ada yang ketiga tuh misalnya kan kita pemerintah berharap melalui sekolah penggerak ini apa yang kita lakukan itu memiliki arah yang jelas. Jadi pemerintah berharap kita melakukan perencanaan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan data. Bagaimana Ibu menurut Ibu yang kerja di sekolah? Bagaimana sekolah kita merencanakan apa yang akan kita lakukan? Merencanakan apa yang dianggarkan di atas. Boleh diceritakan? Kalau untuk yang seperti Pak sendiri, untuk yang di atas, Iya. itu sudah melibatkan Iya. kami dengan guru-guru, Iya. terus dengan komite. Iya. Saya di sini saya belum termasuk yang Terlibat. teman-teman hanya memberikan memberikan apa namanya pendapat. Iya. Ya, jadi harapannya sebenarnya dengan ini ketika Ibu melakukan itu, ya, apa yang kita lakukan kalau kita berdasarkan data, Iya data. Iya. jadi mungkin yang mau saya tanya itu Iya. di sekolah ini bagaimana menyusun itu? Berdasarkan Rapor Iya. sudah pernah dibuka rapor pendidikannya. Iya, hanya kan literasinya bagaimana, nilai literasinya kan kita perlu kita lakukan sesuatu. Kalau masih kurang Hasil tadi kan dia berdasarkan data rapor rapor ini. ya. Mulailah kalau sekarang tuh Ya. Ya, mungkin ini kan dalam kita memang sambil belajar, tetapi kita berharap ya di sekolah penggerak ini menjadi pilotnya kita pemerintah berharap jadi pilot bagaimana kita merencanakan sesuatu yang berdasarkan data itu dari kita karena kan di bawah asesmen nasional kan siswa kita yang memberi data. Jadi itu mungkin salah satu yang diharapkan dari sekolah. Kemudian ada juga misalnya kan ini Bu kurikulum merdeka. Ini kan kalau dulu kurikulum 2013 kan ada latihan gitu kan. Di kurikulum merdeka ini kan memang tidak ada pelatihan, tapi diharapkan Ibu terutama di sekolah penggerak aktif di PMN. Ibu sudah mengaktifasi latihan ini dan aktivitas apa yang sudah dilakukan di platform Merdeka Mengajar? Boleh diceritakan silakan sampai di mana? Di platform Merdeka Mengajar. Ya. Di situ kami ada komisi. Ya. Aktivasi dulu, aktivasi sekarang. Nah, ya. Kemudian sudah sampai ke berapa topik. Cuman Ya. saya sampai yang aksi nyata. Iya. Belum dilakukan kenyataannya. Berarti jadi kan kalau di platform itu kan ketika kita sinyata baru keluar sertifikat. Jadi yang kan Ibu belum ya. Tapi sudah di termasuk misalnya kan untuk belanja sekolah menggunakan aplikasi Ibu pernah dengar? Dan kepala sekolah kita sudah belanja menggunakan aplikasi. Sudah. Setahu saya Sudah ya. Oke baik. Mungkin yang ini karena ini kan sekolah penggerak baru seperti yang Ibu sampaikan tadi ini adalah program baru. Sebagai sesuatu yang baru memang perlu evaluasi secara berkala. Maka di sekolah ini diharapkan ada pertemuan periodik sekali sebulan dengan fasilitator. Ibu tahu kan fasilitator? Ini kan Bu Ilhanis dari mana? Dari Pontianak. di penjara kesehatan. Di sini fasilitatornya di sini, dia tugasnya di Pontianak. Nah, kira-kira dalam pertemuan itu karena tadi supaya kita kan ketika mengalami tindakan ada pertemuan, ada solusi harapannya. Apa yang dibicarakan dalam pertemuan? Terutama tentang program sekolah tidak sendiri. Ya, enggak. Apa substansinya apa? Apa hal yang dibahas itu apa? Di sekolah penggerak pasti kan tadi Iya. ya. Kami di situ lebih banyak diskusi Diskusi, iya. diskusi tentang terutama tentang poin P5. Iya.
Karena kan banyak kendala proyek ini, Iya. karena kan baru sesuatu. Iya. Jadi di situ didiskusikan Iya. apa-apanya, kemudian apa yang jadi kendala sekolah, apa yang sudah dilakukan, bagaimana apa namanya, sebelum dan sesudah pertemuan itu. Terus dari situ dalam dengan yang dibahas Iya. dengan Kristus. Tapi menurut Ibu, apakah dengan pendampingan itu cukup membantu sekolah? Membantu sekolah. Sangat. Oke, baik. Jadi kita 5 hal itu sebenarnya yang diharapkan menjadi contoh dari sekolah kita, Bu. Ya, namun kita tidak memungkiri pasti ada hambatan, ada kendala sebagai sebuah program baru. Kira-kira di sekolah kita dulu yang tahu hambatan apa yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program sekolah privat. Yang pertama adalah kendala teknis. Teknis, ya. Iya, seperti teknik. Iya. Terus sekarang seperti saya pun, Iya. mungkin karena udah usia juga. Di dulunya gitu ya. Ah, Iya. ya. Kemudian mindset kita Iya. dari dulu, ya, yang masih terpaku itu Iya. lama. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, Iya. adanya terus adanya juga kurang-kurangnya dari masyarakat Iya. yang pertama. Oh iya, iya memang ya sebagai suatu program pasti ada hambatan. Cuma kita berharap sekolah kita juga melakukan upaya, karena sekolah juga yang tahu hambatan itu apa dan bagaimana solusinya. Inovasi apa yang dilakukan oleh sekolah? Misalnya tadi hambatannya adalah ID, perubahan mindset, kemudian dukungan masyarakat. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah selama sejauh ini lah dari 2001-2002? Apa yang sudah dilakukan? Yang sudah saya alami ya Kak ya. Yang menurut itu Iya. dilakukan oleh sekolah? Iya, yang dilakukan sekolah dan saya alami. Iya. Itu lewat pelatihan-pelatihan Pak. Ya. Pelatihan apa sih kalau boleh disebutkan? Tentang IT, tentang aplikasi-aplikasi yang baru Iya. yang diterapkan di sekolah, terus Iya. ada memasukkan rapor. Iya. Terus terutama IT lah. Iya. Kemudian kalau masyarakat itu ada sosialisasi. Sosialisasi. Dengan mengundang masyarakat. Jadi masyarakat didapatkan lebih aktif, Iya. lebih aktif, lebih itu kan. Kemudian dari pun program sekolah kemarin yang pertama-tama kami memberikan ada semacam pameran. Ya. Ada situ antusias masyarakat. Dengan mengundang masyarakat umum. Terlibat dengan orang tua murid juga. Kalau misalnya terkait dengan sarana tadi kan sarana kendala, adakah kemungkinan dukungan? Kalau dari pemerintah kan sudah tahu seperti inilah kemampuannya. Ada nggak dukungan dari masyarakat yang digali oleh sekolah untuk membantu di sarana mungkin IT lah mungkin. Nah, ada laptop atau apa mungkin yang fokus atau apa. Kalau untuk yang itu belum tentu, kami kan masih baru usaha Ya, maksudnya yang spesifik dari masyarakat dari misalkan. Nah, misalnya kami dalam proyek P5 itu Iya. masyarakat bisa ada kendaraan. Kami kan ingin berkunjung Iya. ke sesuatu. Hmm. Nah, jadi masyarakat ada penyediaan kendaraan, Iya. terlibat langsung dengan dukungan dari anaknya. Ya, tadi untuk IT-nya tadi belum. Kalau Misalnya kan sumber daya keuangan di sekolah itu kan dari bos, iya. itu kan terbatas. Artinya apa ada nggak kemungkinan atau sudah dilakukan penjajakan dari sekolah untuk dengan masyarakat atau masyarakat atau pengusaha gitu? Saya kan sudah Sudah. untuk memasukkan, cuman realisasinya Belum ada gitu ya. Lebih baiknya memang ya kalau kita tahu kalau sumber pembiayaan kalau dari bos ya memang sangat terbatas ya. Jadi memang diharapkan memang ada dukungan dari masyarakat sekitar. Ya baik Bu, kalau misalnya tadi sudah banyak dicerita terkait dengan pembelajaran, terkait dengan ini. Kalau spesifik misalnya tentang pembelajaran, hambatan apa yang dirasakan? Bukan belajar 2 tahun dengan kurikulum merdeka, ngajar dengan kurikulum merdeka ada 2 tahun di kelas 4 Bu ya. Kira-kira hambatan apa yang dirasakan? Alami, yang Ibu alami dalam pembelajaran dengan kurikulum merdeka. kemampuan dari
berbalik lagi kemampuan dalam ke IT. Nah, itu juga kemudian itu salah satu hambatan ya Pak. ya. Kemudian sekarang dari saat ini Ibu bisa menggunakan laptop dalam pembelajaran, bisa menggunakan apa PowerPoint atau apa bisa membuat. kalau masih belajar Masih belajar. saya masih belajar. Jadi masih kemampuan IT. Kalau dalam hal misalnya, dua tadi yang menjadi ciri khas dari guru Merdeka, pertama itu pembelajaran diferensiasi, kedua proyek kekuatan Pancasila kelima kan. Yang dua hal ini kendala apa yang dirasakan untuk dua hal ini? Kalau untuk diferensiasi dalam Pembelajaran ya. penerapan Penerapan. mungkin penerapan dalam di kelas. Kalau untuk Boleh spesifik Bu, misalnya di pembelajaran di kelas itu yang sulitnya gimana? Iya. menentukan metodenya bagaimana. Jadi Metode dalam diferensiasi itu sendiri. Proses pembelajaran gitu ya. Supaya semua tuh siswa tuh bisa gitu. iya. Itu agak sedikit sebenarnya bagus. Iya. Kan ada nampak. Iya. Contohnya misalnya di dalam evaluasinya tadi. Iya. Misalnya kalau anak ini kalau udah bisa level 1, ini level 1 kalau bisa mau naik level 1 dia harus usaha. Iya. Nah, jadi ada kemauan dari Iya. ada siswa sendiri. Iya. Ya, cuman memang kalau mungkin metode Metode pembelajaran Iya. atau metode macam. Misalnya gini, kalau teknik kan diferensiasi kan berbeda dari Iya, pembelajaran. Ini yang dalam prosesnya itu kendalanya spesifik kalau itu boleh ungkapkan secara apa yang Ibu alami. saya alami ya untuk keberhasilannya sendiri. Ya. Keberhasilan untuk penerapannya ke diferensiasi itu sendiri. Belum Keberhasilan yakin. siswa itu hasilnya belum memang Tapi udah ada nampak menurut udah Ibu, nampak. bayangan itu kan ketika membuat merencanakan Iya. pembelajaran udah tahu gitu ada perbedaan di antara siswa Iya. itu baru merancang proses pembelajaran. Tapi Ibu dari awal yakin bahwa dengan proses itu anak itu belajar. Insya Allah. Iya. Yakin. Cuma di kelas Cuma memang di beberapa sedikit tambah. ya masih Kadang ada termasuk itu kan. Mungkin selama ini udah kami lakukan Iya. diferensiasi, cuman kan belum bisa namanya bukan semaksimal diferensiasi. yang Iya. belum dilakukan. Iya. Jadi masih kesulitan di situ di proses itu ketika Ibu tadi sudah level anaknya level 1, level 3 prosesnya masih sulit gitu. Dalam prosesnya agak sedikit sulit. Itu sebenarnya yang guru benar. Guru itu memang itu yang diajarkan sebenarnya. Tapi maksud saya apakah di sekolah kita di sini bisa ada yang ada diskusi untuk hal-hal itu? Ada. Ya. Kami juga Iya, dia kan guru terbaik, ilmu terbaik itu ya dari guru dari lapangan. Ya. Ketika kondisinya begini, apa yang mau dilakukan? Memang harus begitu. Ya. Karena kalau sebaik-baiknya teori, kalau kondisinya berubah di lapangan ya nggak bisa jalan. Ya. Jadi artinya itu masih kendala. Bagaimana merancang pembelajaran untuk berdiferensiasi dalam satu topik, gitu kan? Ya baik, mungkin nanti sambil kita, ya Ibu, kami berharap Ibu tetap semangat belajar. Kemudian kalau ya itu tadi ada kendala, tentu ada yang merasakan sesuatu yang baru ini yang membawa manfaat. Ya. Apa Ibu rasakan sebenarnya yang menurut Ibu, oh iya betul, kalau ini baik, betul lebih baik. Ini boleh diceritakan. Jadi dengan adanya kurikulum baru ini Pak, Ya. dapat meningkatkan kemampuan Ya. dalam menyusun kurikulum Ya. yang lebih relevan untuk siswa. Ya. Kemudian dapat pemanfaatan teknologi juga pada anak sekolah. Kemudian juga meningkatkan motivasi dalam belajar. Karena kita kan nggak tahu, jadi usaha tahu. Jadi ada memotivasi untuk terus belajar. Ya. Itu memang dirasakan ibu sebagai guru ya. Ya memang ya ilmu itu ya tidak pernah berhenti. Artinya semakin kita belajar ya semakin
kurang juga dia, belum perkembangan zaman. Zaman kita dulu sekolah mungkin belum seperti ini. Tantangannya juga baik. Kalau misalnya ibu, menurut ibu yang dirasakan oleh siswa itu dengan kita perlakukan seperti tadi, kita buat lembaga negosiasi, kita buat proyek, kira-kira manfaat atau perubahan apa yang baik lah, yang baik yang dialami siswa menurut pandangan ibu? Siswa lebih aktif, Lebih aktif belajar. Masih kurang gitu, kalau lebih aktif siswanya. Terus dalam prestasi lebih prestasi. Kalau levelisasi tadi itu siswa tahu nggak bahwa si A level 3, si B A ya. Gimana? Tapi kan ibu kan mengelompokkan. Iya. Di sini level 1, di sini level 2, Dia level 3. permainan. Ya, permainan, Iya. tapi tidak tempat duduk. Bisa tempat duduk bisa. Iya, artinya saya ingin kan manfaat untuk siswa. Kita berharap dengan diferensiasi itu siswa itu memotivasi. Tapi kalau kita misalnya nih level 3, nih level 2, level 1 kan jangan-jangan mereka saling mengorok. Jadi ada bullying di situ, ada namanya ejekan gitu. Kalau kan level 1 bagaimana Bu? Dan apa yang terjadi dengan di sekolah? Kalau perilakunya harus lebih minim. Ya. Jadi kalau mau naik level 1 harus Ya. selesaikan soal ini. Tapi kalau dengan disebutnya level, jadi anak pun tidak ada. Ya, tapi tempat duduknya antar siswa itu tidak saling tahu kan bahwa si A level 1. Enggak, cuma hanya kalau dalam matematika Ya, dia tahu. tahu Iya. bahwa level 3 itu lebih baik dari level 2. Enggak begitu caranya. Ya, itu Iya. gimana sebenarnya? Jadi kalau saya mengalami ya kalau mau naik level 1 ini harus, jadi dia tuh oh iya, tapi enggak akhirnya pun enggak. Jadi kan kalau memang enggak bisa kita selesai sama-sama. Ya. Enggak pokoknya enggak. Ya, artinya saya hanya ingin memastikan bahwa jangan sampai label-label itu lalu menimbulkan yang negatif untuk siswa. Jadi itu hanya dalam menurut ibu siswa makin termotivasi. itu hanya dalam beberapa pelajaran. Iya. Enggak semua. Ya, itu mungkin saya pesan juga. Iya, enggak apa-apa. Itu yang perlu kita cegah. Dulu kan ada unggulan dan unggulan. Iya, Jangan sekarang sampai diferensiasi di kelas itu lalu menjadi perundungan. Kita maunya positif lalu yang terjadi itu sebaliknya. Jadi mungkin sekalian kita gitu. Iya. Nah, kemudian untuk orang tua, kira-kira menurut ibu bagaimana respon mereka atau apa manfaat yang mereka dapatkan setelah kita buat kurikulum baru, merdeka, buat proyek, atau ada yang menurut pernah ibu dengar atau menurut ibu perubahan apa yang dia orang tua dari siswa kita? Ya, siswanya menilai siswa kita kan? Orang tua lebih senang antusias. Lebih antusias. Karena kan dalam prestasi sekolah kami kan alhamdulillah kemarin juga kan udah Iya. jadi di situ antusias orang tua, oh ini namanya sekolah kami. Oh, jadi anak jadi lebih aktif orang tua itu, lebih Apakah dalam proyeknya itu pernah melibatkan orang tua? Kira-kira bagaimana responnya jika kita mengundang mereka untuk ikut, atau mungkin ada proyek yang diselesaikan di rumah? Bagaimana menurut ibu? Ya, respon dari orang tua. sekolah tuanya dengan membantu. Misalnya macam kami kan ada yang proyek itu Pak, ada kunjungan. Itu kan memang ada terlibat orang tua. Kunjungan ke luar. Keluar dari sekolah. Iya, maksudnya bagaimana respon orang tuanya? Senang. Senang ya. Artinya mereka mendukung juga. Mendukung sebenarnya. Dan mungkin apa yang berubah di anaknya mereka bisa lihat. Baik, memang kan itu ya di sisi lain kita merencanakan dengan baik kalau orang tua tidak merasakan manfaatnya kan ya, itu hanya film kita bahwa itu yang baik kan. Jadi yang dirasakan waktu yang tahun kedua
itu lebih sekolahannya lebih Iya. lebih ramai. Lebih ramai yang daftar gitu. Mungkin dari promosinya dari mulut ke mulut. Dari mulut dari kegiatan anak gitu ya. Ya memang ya sumber kampanye paling kuat ya orang yang memutuskan kampanye dari kita. Ketika dampaknya sudah, tapi sudah dirasakan sekolah kita. Baik, mungkin itu hal-hal yang saya tanyakan. Mungkin ada kami ingin untuk kebaikan program ini ke depannya. Kami ingin misalnya dari ibu, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari program sekolah penggerak? Kan sudah rasakan 2 tahun. Apa yang perlu diperbaiki? Petunjuknya kualitas. Ya betul, maksudnya di programnya ini supaya kan sudah dilakukan selama ini 2 tahun. 2 tahun sekolah kita ikut program. Iya. Ini ibu tuh merasakan kenapa begini, kenapa seperti begini. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam program itu? Sebenarnya kan itu kan ada PKP dulu, ada IHT, ada misalnya PMO kan gitu ya. Itu kan program sekolah penggerak semua. Kira-kira apa yang diperbaiki dari programnya supaya ke depan lebih baik? Ini apa yang boleh ibu spesifik sampaikan? Pendampingannya seperti apa? Pendampingan lebih aktif, lebih pendampingan di sekolah. Iya. Kemudian untuk saya pribadi mungkin untuk pelatihan juga kalau kita sendiri. Pelatihan tentang apa? Kalau spesifik bu? Ya. Terutama IT karena kan selama apa sih sekarang IT. Iya. Kemudian juga keterlibatan orang tua juga. Iya. Pengawasan evaluasi Iya, tapi evaluasi sekolah pun bisa. Iya. Jadi mungkin ya terima kasih Bu, ada beberapa masukan, mungkin pendampingannya tingkatkan. Maksudnya saya masih kurang menangkap yang perlu ditingkatkan itu dalam hal apa gitu, spesifiknya. Karena setahu kami pendampingan itu sudah ada dari fasilitator kan, ya sudah disiapkan orangnya, dikasih waktunya. Lalu kira-kira menurut Ibu untuk pendampingan itu apa yang perlu diperbaiki? untuk pendampingan sendiri. Kan ini udah mulai tahun ini ya, dan mulai berkurang. Pendampingan. Kan udah mulai mandiri ya. Pendampingan ini mungkin udah dari sekolah sendiri, dari masjid terkait. Ya, tapi kan ini kan ada tetap berlanjut. Iya. Kalau pendampingannya apakah kan pendampingan itu kan salah satu fasilitator. Yang kedua kan ada pengawas pembina. Apakah pengawas pembina juga tidak mendampingi selama? Udah, Ya. udah. Ya, artinya kalau ya, di pendampingan itu yang kita harapkan ada melalui fasilitator, ada melalui pengawas, ada juga melalui kepala sekolah. Dan ada 3 sebenarnya. Belum lagi sesama guru. Tapi menurut Ibu masih perlu ditingkatkan di pendampingan. Dari pendampingan dari pengawas. Iya, dari pengawas. Jadi kalau pendampingan, pelatihan, IT ya. Pelatihan IT. Ya. Baik, kira-kira apa harapan Ibu untuk pengembangan sekolah Ibu ini ke depan menjadi sekolah penggerak? Peningkatannya Apa itu? kualitas pendidikannya lebih Iya. meningkat, kemudian juga anggarannya mungkin lebih Anggarannya lebih besar gitu ya. Ya kan anggaran lebih besar tapi kan harus ada peruntukannya. Makanya saya tanya tadi apa yang perlu dilakukan. Ketika yang dilakukan itu hanya pendampingan oleh pengawas, tidak perlu anggaran gitu. Makanya tadi ya kalau boleh spesifik gitu. Mungkin jelaskan apa yang dirasakan gitu ya. Sehingga solusinya itu kita berharapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ya terlibatan masyarakat. keterlibatan masyarakat ya. Untuk memajukan Iya. Tapi menurut Ibu kalau keterlibatan masyarakat kan berarti kan lokal sini kan, lingkungan sekolah. Menurut Ibu respon dari masyarakat itu atau bagaimana? Atau secara sosial ekonomi itu masyarakat kita ini gimana? sosial ekonomi. Rata-rata ekonomi orang tua enggak, penghasilannya
apa penghasilan masyarakat kita itu? Yang layak. Tapi sebenarnya potensial untuk mendukung sekolah. Untuk dari segi materi lah, dari materi kan artinya apakah dengan sosial ekonomi seperti ini sebenarnya bisa lah mendukung sekolah menurut itu lah. Masih punya peluang gitu ya. Paling nggak Tenaga. biar pun ada skill. Ya itu maksud saya, apakah dalam ini kan tadi yang kita inginkan artinya, karena apakah program kita juga kita komunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi. Jadi kalau itu kita lakukan, kita berharap masyarakat mendukung tenaga boleh, duit boleh, materi boleh, dan kan material. Jadi kita membuat taman, semen, boleh tenaga, boleh. Nah, itu pernah nggak sekolah menyampaikan itu? Coba itu Bu yang beberapa saya tanyakan ya. Untuk itu mungkin perlu proses ya, untuk meyakinkan orang masyarakat untuk berbuat, perlu pendekatan yang mudah-mudahan nanti di waktu pimpinan kepala sekolah kita ada inovasi untuk mendukung program ini. Ya. Tentu kalau beliau sendiri tidak akan berhasil ya, harapannya dukungan dari semua guru dan satu visi satu misi. Itu mungkin Bu yang dapat saya, mudah-mudahan ini datanya sudah cukup banyak yang disampaikan mendapatkan bagaimana program sekolah penggerak berjalan di sekolah kita. Kita berharap dan pendidik di sini ini itu Bu yang dapat apa mereka untuk saat ini. Terima kasih atas informasi dari Ibu. Selamat siang, salam sehat juga. Selamat menjalankan puasa lagi. Nah, dari kami pun makasih Pak atas masukannya. Iya. Mungkin ada banyak kekurangan saya di sini. Iya, nggak ada kekurangan. Terima kasih. Sip.